Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Sudah terpikirkan untuk memulai sebuah usaha? Sebuah usaha tentunya lahir dari sebuah ide atau gagasan. Direalisasikan dan akhirnya diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita. Kami berhasil mengumpulkan puluhan ribu proposal yang telah masuk. Dari sekian banyak proposal, kami berhasil juga mendapatkan 20 proposal yang terbaik. 20 anak Indonesia ini akan kami adu untuk mendapatkan posisi terhormat sebagai pengusaha atau entrepreneur yang akan berhak mendapatkan uang sebesar setengah miliar rupiah. Inilah wajah Indonesia, negeri yang membutuhkan banyak pebisnis tangguh untuk ikut membangun bangsanya. Untuk itu lahirlah Diplomat Success Challenge, sebuah program yang siap mencetak pebisnis handal. Ribuan ide bisnis brilian tercipta dari mereka yang memiliki jiwa dan semangat wirausaha. Mereka siap bersaing menghadapi tantangan untuk menjadi satu diplomat terbaik dan berhak mendapatkan modal usaha setengah miliar rupiah. Memilih satu orang untuk menjadi diplomat terbaik dari ribuan ide kreatif bukanlah hal mudah. Dibutuhkan tim penyeleksi, pengarah, dan pelaksana agar pemilihan dapat berjalan baik dan objektif. Berbagai individu yang paham dan piawai tentang dunia bisnis dilibatkan, baik pikiran, ilmu, maupun tenaga. Sebagai langkah awal, tim pun menentukan siapa pakar dan orang muda sukses yang layak menjadi juri dan akan bertindak sebagai Dewan Komisioner. Pemirsa, ketiga Dewan Commissioners dalam Diplomat Success Challenge merupakan tugas yang tidak ringan. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat profil ketiga Dewan Commissioners dalam Diplomat Success Challenge. Inilah mereka. Afiliani, pakar ekonomi yang wajah dan namanya sudah akrab di mata pemirsa televisi. Selain sering menjadi narasumber dan menulis berbagai buku tentang masalah ekonomi dan bisnis, dosen ilmu manajemen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, ia juga menjabat sebagai staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup serta komisaris di salah satu bank pemerintah. Hendy Stiono, inilah contoh pebisnis tangguh Indonesia. Peraih SS Best Entrepreneur Under 25, memulai usahanya dari satu gerai. Dalam 7 tahun, ia kini memiliki ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Suryanto Yasa Putra, Marketing Manager PT Gelora Jaya, produsen Bismillah Diplomat ini, sudah 17 tahun berkecimpung di bidang pemasaran. Saat ini, ia membawai seluruh produk PT Gelora Jaya. GEC, Ganesha Entrepreneur Club, memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan semangat entrepreneurship bagi mahasiswa, alumni ITB, dan masyarakat pada umumnya. Berbagai pelatihan, seminar, penjurian kompetisi kewirausahaan telah diselenggarakan oleh GEC untuk terus mendukung tumbuh kembangnya para entrepreneur muda Indonesia yang tangguh. Demikianlah fakta yang kami dapatkan dalam tim Diplomat Success Challenge atas begitu banyaknya proposal yang masuk. Audisi yang pertama dilaksanakan di kota Semarang. Mari kita saksikan bersama-sama. Semarang, kota pertama dilakukannya audisi bagi mereka yang memiliki semangat dan jiwa wirausaha, kreatif, serta inovatif. Semangat pantang menyerah terlihat dari kesabaran calon-calon pebisnis untuk menunggu giliran audisi. Penseleksian bukan hanya berdasarkan proposal yang mereka ajukan, tapi juga dilihat sebesar apa kepercayaan diri mereka saat mempresentasikan proposal bisnis di hadapan tim seleksi. Ketegangan terlihat dari wajah peserta saat mereka menjalani audisi. Tetapi setelah itu, justru tim seleksi yang tegang dan bersitegang untuk merekrut para kandidat yang akan mendapatkan kunci menuju Jakarta. Banyak banget pesertanya, sukses deh buat Diplomat Success Challenge. Nama saya Pri, keyakinan 99%, 1% untuk yang lain. Surabaya, kota pahlawan berpenduduk 3 juta orang inilah, beragam ide proposal diterima. Di kota inilah, perekrutan kandidat challenger atau calon pebisnis handal dilaksanakan. Ratusan proposal ide bisnis pun dipilih oleh tim seleksi. Dengan keyakinan untuk mempresentasikan ide bisnis kreatif, ratusan calon-calon pebisnis handal ini mengikuti audisi. Setelah melalui penseleksian, terpilihlah mereka yang mendapatkan kunci
menuju tahapan selanjutnya. Kini, langkah mereka semakin dekat untuk mendapatkan modal usaha $500 000. Ya, acara kayak gini sih tetap harus ada terus ya. Ya mungkin setiap tahun sekali, saya pikir akan bagus karena bisa mengangkat wirausaha muda ya. Terus terang saja, sepertinya konsep saya kurang matang. Dari Malang loh, jauh-jauh ke sini, cuman buat kuis hilang diplomat challenge. Pemirsa, untuk orang-orang yang visioner atau memandang jauh ke depan atau berpikir untuk hasil akhir tentunya sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas dalam Diplomat Success Challenge. Audisi berikutnya berlangsung di kota Jakarta. Dan kita bisa menyaksikan antusiasme dari orang-orang yang ingin mengejar mimpi mereka. Dan tentunya berpeluang untuk mendapatkan $500 000. Mari kita ikuti perjalanan. Segala kemungkinan bisa terjadi di Jakarta. Setiap peluang bisa jadi uang. Untuk mereka yang memiliki ide bisnis kreatif, bersiap-siaplah meraih modal usaha $500 000. Selama 1 hari, di pusat pemerintahan Indonesia, ribuan calon pebisnis berusia antara 22 sampai 35 tahun ini akan mengikuti audisi penseleksian Diplomat Success Challenge. Disinilah mereka akan membuktikan ide-ide bisnis kreatif dan kemampuan wirausahanya diterapkan secara nyata. Mereka adalah orang yang memiliki kesempatan dan keyakinan untuk menjadi pebisnis besar dan berkembang. Dari proposal yang masuk, banyak ide bisnis kreatif. Untuk bisa menjadi diplomat sukses, mereka harus mempresentasikan proposal ide bisnis untuk meyakinkan dewan juri bahwa merekalah yang pantas menerima amanat untuk mendapatkan modal usaha $500 000. Diplomat Success Challenge. Indonesia juga kekurangan entrepreneur sejati gitu kan. Dalam konteks bahwa ketika entrepreneur muncul dan kemudian memberdayakan sebuah konsep mikroekonomi, saya pikir akan menunjang makroekonomi secara keseluruhan. Menurut saya ini sangat bagus sekali ya untuk lebih memajukan kalangan usaha bawah. Saya sih saranin bukan cuman kita ngadain cuman acara pertandingan begini, tapi kita bangun sebuah komunitas bisnis. Kita bangun sebuah forum di situ. Nama profesional nggak datang hari Minggu sore jam 4 begini. Dibawa. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Dalam Diplomat Success Challenge ada 3 hal utama yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah kesuksesan, yaitu 3P. P yang pertama adalah paham atau knowledge. P yang kedua adalah piawai atau skill. Dan P yang terakhir adalah persona atau attitude. Bagaimanakah ke-20 challenges ini membuktikan kemampuan mereka? Mari kita ikuti perjalanan berikut ini. 16 challenger dari luar Jakarta tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ujian pertama sudah menanti. Dengan waktu yang dibatasi, mereka harus segera mencari Diplomat Cafe di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Terminal paling baru ya? Mencari Diplomat Cafe bukan tantangan berat. Terminal 3. Terminal 3. Iya. Malu bertanya, sesat di jalan. Begitu kira-kira yang ada di benak mereka saat ini. Terminal paling baru ya? Paling baru. Visual. Namun segala cara dilakukan menemukan Diplomat Cafe dalam waktu yang ditentukan. Ada shuttle bus. Ada kalau mau naik. Dengan yakin, challenger ini langsung naik bus. Naik apa saja yang penting sampai. Termasuk memaksa ikut mobil petugas khusus bandara. Kita bisa numpang gitu nggak? Nah, kalau yang ini yakin dengan modal dari kampung, taksi pun jadi. Pak, dibawa dong bagasinya. Ini duitnya. Makasih ya Pak. Makasih. Enggak ya? Iya. Tapi, apa yang terjadi? Berapa?
Ini cuma 5.000. 10.000. Oke, makasih. Ujian pertama selesai. Masih ada ujian lain. Setelah dibagi menjadi 2 kelompok, ke-16 challenger ini mendapat soal yang berbeda. Kali ini, mereka harus menuju Yang akan menunjuk mobil ini ke arahnya mana, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dia hanya akan jalan aja sampai tol atau gimana. Jawabannya ada di sini, tolong kerjasamanya. Siap. Pelan-pelan. Oke, ulangi dari awal. Saya catat. Iya, catat ya. Ada. Audisi. Bukan ke tempat seseru. Jakarta seseru, bukan ke tempat berangkat tempat. mencari lokasi bisnis, mereka mungkin menguasai. Tapi, mencari lokasi tempat ujian? Loh, tapi bukan berangkat loh, bukan berangkat ke tempat. Berangkat ke tempat seru. Seseru tempat audisi Jakarta. Bukan seseru tempat audisi Jakarta. Audisinya di Santika Jakarta. Masing-masing punya jawaban untuk pertanyaan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Berangkat ke tempat seseru audisi bukan di Jakarta. Ada nggak Santika selain Jakarta? Banyak, Mas. Sangat. Maksudnya apa? Nah, ini. Atau bukan di Jakarta? Tolong nanti diarahkan ya. Apakah mereka berhasil menemukan lokasi yang dicari? Sementara 16 challenger lain sibuk mencari lokasi dan menyelesaikan games, challenger dari Jakarta mendapatkan ujian lain. Jaka didatangi adik kelasnya yang ingin membuat video profile. Cinta alma mater membuat Jaka bersedia. Tapi, apa jadinya kalau diminta berganti-ganti pakaian? Tim Diplomat Success Challenge melengkapi ujian dengan membuat interview. Kesibukan Mas selama ini ngapain aja ya? Kesibukan saya selama ini adalah berwirausaha. Ujian Jaka belum selesai. Iya Mbak, aku maaf tadi aku dari kantor juga. Tapi, ada apa dengan orang ini? Aku Mas Denny, Mas kan ikut kompetisi ini juga ya. Nah aku juga ikut Mas, cuman yang aku nggak terima sekarang kata juri aku plagiat punyanya Mas gitu loh. Gitu. Jadi kalau bisa Mas ikut aku sekarang ke kantor boleh nggak? Mas punya apa gitu, sesuatu bukti? Oh iya aku punya buktinya, kalau Mas mau ikut ayo Mas. Kita Sini aja. Iya makanya Mas. Keluarin bukti sekarang. Iya ini lagi ngapain? Tiba-tiba marah dan mengajak Jaka pergi. Ntar dulu Mbak, maaf. Profil aja karena kemarin nggak sempat Mas. Iya, aku juga lagi banyak. Tentu saja Jaka keberatan. Kalau banyak urusan, reschedule. Iya, makanya barengan aja gitu. Kita profesional, aku profesional datang ke sini jauh-jauh. Yuk. Kalau profesional nggak datang hari Minggu sore jam 4 begini. Juga nggak mau dibawa gitu kan? Susah ya Mas Jaka. Yaudah, aku Ini aja deh Mas, aku punya. Ini dari juri. Ini pernyataannya ke aku nggak terima aja di gitu. Penasaran dengan maksud Denny? Jaka membuka amplop itu. Astaga. Alhamdulillah. Selamat, Anda lolos 20 besar Diplomat Success Challenge. Terima kasih banyak. Bukan cuma Jaka yang dikerjain. Peserta dari Jakarta bernama Arif pun coba diberi kejutan. Anak kos yang kalem dan tenang ini adalah challenger berikutnya. Selalu menolong, mungkin moto hidupnya. Jadi saat didatangi orang yang mengaku adik kelasnya, Arif pun bersedia membantu membuat video profile. Sabar ya, walau harus bolak-balik ganti baju.
Yang tidak sabar justru Bu lagi Ya, wawancara. sebentar deh. Ibu mau ada perlu sama Arif sebentar. Lain kali kan Ibu bisa, Ya, kita kan tapi jauh-jauh Bu datang Bu. Ya, ini bisa nanti kan. Ibu sebentar sama Arif. Ibu perlu banget sama Arif. Kan ini kan wawancara nih Bu sebentar. Ntar gini aja Bu, Udah kalau mau misalnya selesai masalah kok. kita kan masalah, ibarat kata kan masalah keluarga kita lah, kita mungkin kita selesaikan nanti aja deh. Ya, ntar deh Ibu ambil suratnya. diusir ibu kos. Perlu diambil sekarang. Hal yang paling ditakuti anak kos. Aduh, jadi nggak enak nih. Ya, ibunya juga Kalau fakta bakalan itu harus ada pikiran bukti. juga. Kalau ada bukti baru namanya fakta. Ada buktinya nih. Kalau Arif nggak percaya nih, coba kamu baca. Nggak percaya kamu ya? Arif pun segera membuka surat yang disodorkan ibu kos. Selamat, Anda lolos 20 besar Diplomat Success Challenge. Sementara Arif kaget sekaligus terharu. Lain lagi cerita si Yuri. Menjadi pebisnis sandal berarti siap diwawancarai media. Saya cukup yakin bahwa masa depan atau prospek dari budidaya blue bag ini luar biasa. Karena apa tadi, Indonesia ini negara Belum terpilih pun sudah mulai sibuk dengan gangguan. Iya. Aku bisa nunggu di Nih, dalam. boleh lihat aja dulu, kita lagi syuting, jadi nggak bisa ini. Mbak ini. Mas, jangan gitu dong Mas, aku udah nelpon loh tadi. Iya, cuma kan mbaknya ini duluan. Iya. Kan tadi kan saya udah bilang, Mas. Ntar ya. setelah itu kita silakan Mas mau ngapain. Ngelinjir apa Mbak? Aku tahu banget loh Mbak. 2 menit aja. 2 menit. Ayo Mas, ini Mas, 2 menit aja Mas. Enggak apa-apa, ini di luar. Kita nggak bisa, soalnya nggak, saya bawa surat dan surat ini saya nggak bisa kelihatan di luar karena suratnya langsung saya tunjukkan ke Mas, Oke, gitu oke. kan. Oke, sebentar ya Mbak ya. Tetapi kalau ada yang menawarkan kontrak kerjasama bisnis yang mungkin menggiurkan, mana yang akan dipilih? Jadi gini Mas, langsung aja, bosku itu Yang namanya entrepreneur memang harus memanfaatkan setiap peluang. Sepertinya Yuri menerima peluang ini. ini aja deh. Nah ini. Iya, makanya. Sebentar Mbak ya, sebentar. Mas Doni, Mas. Mbak, sebentar deh. Itu malah kameranya bisa di off dulu nggak? Aku pakai rekam. Enggak, aku ngerti loh, kamera on kayak gitu loh, Mbak. Ada. Ya. Halo. Maaf ya Mbak, maaf Mbak. Ya, ini coba Mas lihat dulu. Surat perjanjian kerjasamanya ada di situ semua. Dan Yuri pun membuka amplop yang disodorkan. Apakah pilihan Yuri tepat? Alhamdulillah banget, saya terpilih menjadi 20 besar. Hampir semua challenger sudah menjalani games dan ujian tahap awal. Saatnya mereka menuju lokasi berikutnya. Siapakah dari mereka yang lebih dulu tiba di base camp? Dari seleksi dan audisi yang ketat, akhirnya didapatkan 20 challengers atau 20 finalis untuk Diplomat Success Challenge. Bagaimanakah kisah mereka, perjalanan mereka untuk mendapatkan $500 000? Nantikan kami minggu depan, karena banyak sekali tips-tips bisnis yang tentunya berguna untuk pekerjaan atau usaha Anda. Saya Erwin Parengkuan untuk Diplomat